Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau ngenalin framework jalan alur berpikir teori ya, ini teori ya. Alur berpikir namanya alur framework SMART. Buat yang belum tahu, tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe. Yang udah tahu silahkan close aja si video ini. Namanya adalah SMART. Ini adalah singkatan. Kita langsung mulai. Jadi SMART itu singkatan dari specific, measurable, attainable, relevant, sama time basis. Ini adalah untuk menentukan tujuan. Saya ulang ya, spesifik artinya ya jelas gitu, spesifik maunya apa. Nah, tujuan kita tuh apa gitu. Ah, saya mau hidup senang aja. Senang tuh apa, itu nggak spesifik. Measurable, senang tuh segimana, harus bisa terukur. Senangnya saya ketawa ketiwi 2 jam sehari misalkan. Kayak gitu. Lalu attainable, attainable tuh realistis ya, yang bisa kita capai. Ah, saya mau mau ketawa 100 jam sehari kan nggak mungkin, karena satu hari aja 24 jam. Apakah senang itu bisa terukur dengan 24 jam dan lain sebagainya? Itu nggak tahu. Harus attainable, lalu harus relevan. Relevan nggak, kalau saya senang emang saya jadi lebih baik? Nah, itu relevan nggak sama hidup Anda? Lalu yang terakhir, time basis. Harus tahu kalau misalkan saya mau hidup senang, kapan saya mulai hidup senang. Mau tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dan seterusnya. Itu untuk menentukan goals, termasuk dalam bisnis. Jadi ini goals apapun kalau pakai framework SMART, Anda akan jadi lebih terbayang, Anda akan jadi lebih efektif untuk mencapai si tujuan itu, mencapai si tujuan, mencapai si goals tersebut, dan harapannya ya lebih besar kemungkinan goals itu tercapai. Kalau nggak pakai framework ini juga nggak apa-apa, ada-ada aja sih orang yang pokoknya saya mau jadi kaya, tahu-tahu kaya aja, ya nggak apa-apa. Ini kan si framework yang dibuat atau alur berpikir yang dibuat kan untuk memperbesar peluang aja, upaya untuk memperbesar peluang. Langsung kita contoh kasus. Nih, oke, saya punya goals, pokoknya penjualan naik. Ini juga sering banget yang datang ke saya, nanya ke saya, bahkan ada yang konsultasi bayar ke saya, Kang, saya pengen naik. Saya tanya naiknya segimana? Nggak tahu, dia bilang pokoknya pengen naik penjualan. Ya, bingung saya juga. Jadinya nge-coaching si Smart ini dulu daripada langsung hands on, ngebahas si Shopee-nya, Tokopedia-nya, Lazada-nya, dan seterusnya. Jadi lebih ke mindset dulu, lebih ke framework dulu. Oke, kita bedah nih. Pokoknya penjualan naik, spesifik nggak? Nggak spesifik, karena naiknya segimana. Measurable nggak? Nggak juga, karena ya naiknya segimana tadi. Penjualannya naik, nggak spesifik, nggak measurable juga, naiknya seperti apa, dan penjualan yang mana yang mau dinaikin juga nggak spesifik. Attainable nggak? Apalagi attainable, si measurable-nya juga nggak, terukur juga nggak, apalagi tercapai atau nggak, karena kan kita nggak tahu. Lalu kita nggak tahu si data-data sebelumnya dari goals ini, nggak nunjukin bahwa ini bisa bisa realistis untuk dicapai, attainable. Lalu kalau relevan atau enggak, oke lah, ini bisa dibilang relevan karena penjual online pengen penjualan naik. Beda halnya kalau penjual online pengen pengen jadi presiden, itu kan nggak relevan dia. Tiba-tiba jadi presiden, itu nggak relevan. Oke lah, ini relevan. Lalu time basis jelas enggak, karena nggak ada si goalsnya, nggak ada keterangan mau bulan depan, 3 bulan lagi, setahun lagi, atau seterusnya. Harus ada memenuhi smart ini supaya kita bisa lebih terbayang. Sekarang kita contoh yang memenuhi smart. Goalsnya adalah saya mau penjualan Shopee produk X naik 1,25 kali dalam waktu 1 bulan. Ini adalah goals yang memenuhi kriteria SMART. Spesifik nggak? Ya jelas spesifik. Ini di Shopee, produk X pula, sangat spesifik. Ini good. Lalu measurable nggak? Jelas measurable, karena pengennya 1,25 kali. Lalu attainable nggak? Nah, ini jelas attainable karena 1,25 kali realistis. Beda halnya kalau misalkan saya mau naik 10 kali lipat dalam waktu 1 bulan, nggak attainable. Mau 3 kali lipat menurut saya dalam 1 bulan juga nggak attainable, nggak realistis, kecuali lagi lebaran. Lihat juga situasinya. Lagi ini lagi bulan lebaran atau bulan ramai atau enggak. Itu harus attainable. 1,25 kali dalam sebulan, bulan-bulan biasa attainable. Lihat historis datanya. Lalu relevan atau enggak? Oh, jelas relevan karena saya jualan online di Shopee, jadi naikin penjualan di Shopee untuk produk tertentu itu relevan. Lalu time base, oh jelas karena ada tulisan 1 bulan. Ini goals yang memenuhi kriteria SMART. Kalau teman-teman menanamkan ke diri teman-teman pakai goals yang SMART kayak gini, oh saya pokoknya penjualan si produk X harus naik 1,25 kali dalam bulan depan. Pokoknya itu aja di apa ya, disuapin ke otaknya teman-teman, itu akan lebih besar peluang teman-teman mencapainya daripada saya pengennya, pokoknya pengennya naik aja, pengennya naik aja, pengennya naik aja. Nah, itu
itu ada peluang berhasilnya, cuman nggak lebih besar. Menurut saya nggak lebih besar peluangnya daripada menentukan goals yang smart seperti ini. Oke, itu aja framework ini buat yang belum tahu dan merasa merasa jadi aha moment tuh jadi oh iya bener juga kan. Oh tolong banget tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya merasa senang banget ada yang komen, apalagi subscribe dan juga put likes atau naruh likes di video ini, likes kayak gini ya. Itu ngebuat saya senang. Oke, tolong tolong lakukan subscribe dan likes. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.